Hai all, balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Aku seorang ibu dari 2 orang anak dan aku kerja full time di kantor. Dan penghasilan aku atau penghasilan keluarga kami adalah bulanan yang kemudian aku kelola secara mingguan. Sebelumnya aku juga mau disclaimer bahwa yang aku kelola di sini secara mingguan hanya untuk variable expenses dan sinking fund serta savings aku. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kok anggaran aku agak beda dari teman-teman sekalian, karena untuk transaksi tagihan lainnya itu aku kelola melalui internet banking ataupun melalui mobile banking, karena menurut aku itu lebih hemat dan lebih nyaman untuk aku sendiri. Jadi aku harap teman-teman bisa memahami ya cara aku ngelola keuangannya. Oh ya, sebelum mulai aku juga mau mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah ngeklik video aku. Dan untuk teman-teman yang subscribe juga thank you so much. Lalu untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel aku, halo, salam kenal. Semoga kalian akan jadi subscriber ataupun viewers aku yang rutin nonton. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama dari dompet. Jadi aku sebetulnya udah cash stuffing ya ke dompet aku, dan nanti mungkin teman-teman bisa nonton di shorts aku, bakal aku pasang di sini. Jadi untuk groceries atau belanja mingguan ini kemarin aku anggarin di 125.000. Untuk gas dan parkir atau bensin dan parkir, ini bensin gak aku anggarin, tapi parkir aku tambahin 65.000 karena tadinya di sini masih ada sisa 60.000. Lalu untuk food and drinks ini masih aku skip karena kita masih lebih suka jajan pakai GoPay ataupun ya kita beli makanan online. Tapi kita juga lagi jarang sih makan di luar. Jadi ini nggak aku anggarin dulu. Kemudian untuk kids atau anak-anak ini seperti biasa di 75.000, dan untuk kindness di 20.000, dan yang terakhir buffer ini nggak aku anggarin. Tapi di minggu kemarin masih ada sisa 5.000. Jadi tadinya nih sisanya sebetulnya 6.000, tapi ternyata aku butuh nuker uang kecil, dan karena yang ada 5.000, jadi dia berubah menjadi 5.000 karena aku butuh si pecahan 2.000-annya. Oke, jadi ini dompet udah fully funded, siap untuk digunakan untuk minggu berikutnya. Oke. Oh ya, ini sebelumnya di sebelahku untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, ini adalah savings and sinking funds tracker aku. Ini aku buat sendiri, dan di sini aku mencatat dan mendokumentasikan amplop-amplop mana aja yang pengen aku top up maupun dompet aku ya, dan ada juga savings challenges. Dan di sebelah kanannya aku bisa update untuk balance-nya, jadi aku nggak perlu sering-sering ngecek ke amplop masing-masing, dan aku cukup ngeliat ke savings tracker aku yang paling terakhir. Tapi memang sih ini nggak semua amplopku ada di sini, jadi biasanya sebulan sekali di akhir bulan aku bakal bikin rekapan atas semua amplop aku. Dan ya kayaknya aku di YouTube baru pernah bikin 1 kali. Mungkin nanti aku akan bikin update supaya teman-teman juga tahu berapa perkembangan aku selama 1 tahun ini cash stuffing bareng sama teman-teman. Oke, next, kalau gitu kita ambil aja si binder hitam atau High Priority Savings and Sinking Funds. Di sini ada satu-satunya bills atau tagihan, yaitu untuk keamanan dan juga untuk uang jajannya ART. Jadi ini aku ada uang tambahan untuk ART dan dia masuknya di bills. Ini aku anggarin kemarin di 25.000. Jadi sekarang untuk anggaran ini bel sudah kekumpul 50, 100, 10, 20, 30, 40, 45, 150.000. Dan ini nanti bisa aku kasih di awal bulan. Berikutnya yang mau aku update untuk car tax atau pajak kendaraan, ini kemarin aku anggarin di 50.000. Jadi sekarang untuk pajak kendaraan udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 820, 30, 840.000.
Gimana nih teman-teman? Gak kerasa Oktober udah mau selesai. My happy month is almost done. Dan bentar lagi kita akan masuk ke bulan November. Tahu-tahu nanti udah Desember. Dan ya habis itu tahun baru deh. Jujur kami sekeluarga belum ada rencana apa-apa untuk tahun baru. Karena kadang-kadang, aku bilang kadang-kadang ya, kadang-kadang kami suka bikin semacam perayaan kecil-kecilan kalau lagi dekat-dekat tahun baru. Untuk pajak rumah ini kita udah kumpulin 100, oh ya, tadi aku masukin 50.000 ya. Jadi sekarang udah terkumpul 100, 200, 300, 400, 500, 5.000, 2.505.000, sorry. Ini jadi ada 2 juta dalam bentuk placeholder untuk representing yang ada di bank. Dan tadi secara tunai ada 505.000. Jadi 2.505.000 untuk pajak rumah, house tax. Wait. Ya, jadi tadi aku bilang kami sekeluarga kadang-kadang di akhir tahun suka ngadain perayaan kecil-kecilan. Kadang-kadang kami main kembang api atau bakar-bakar makanan, jadi grilling. Tapi tahun ini kita belum ada rencana apa-apa dan aku kayaknya juga belum anggarin. Mungkin nanti aku harus top up untuk fun and family activitiesnya karena bisa dipakai untuk kita allocate beli-beli makanan yang bisa dipakai pas tahun baru. Oke, next is kids activity. Ini juga aku anggarin seperti biasa di 50.000. Jadi sekarang udah kekumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850.000. Yes, perfect. Jadi si kids activity ini kalau udah di angka 800.000 aku udah cukup tenang sih karena udah separuh. Dan aku masih punya waktu beberapa bulan lagi, lebih dari 6 bulan sih untuk nyelesain ini. Jadi dia pasti akan selesai mungkin di awal-awal tahun 2025. Next, untuk laptop. Ini selalu sulit. Oke, jadi di sini aku anggarin juga di 50.000. Jadi untuk laptop sekarang udah kekumpul 5, 8, 9, 10. 10.500, 600, 650, 60, 70, 75, 80, 85, 87. 10.687.000 untuk laptop. Oke. Ya, jadi sebentar lagi kan ulang tahun kakak ya. Kita sebetulnya udah beliin kado baru. Maksudnya kita udah tahu kita mau beliin kado apa, tapi aku nggak akan sebut di sini karena this is not. Ini harusnya 600. Ya karena dia kadang-kadang nonton video aku, jadi aku nggak akan sebut mau beli kado apa, tapi kita udah alokasiin dana untuk ulang tahun dia dan akan kita kasih untuk di hari ulang tahunnya. Next, untuk lebaran ini aku anggarin di 25.000. 10. Gak terlalu cantik. I'm gonna find something nicer. Oke. 20.000 dan 1.000. Jadi sekarang di lebaran aku kumpul 50, 100, 50, 250, 350, 37, 38, 39, 400, 10, 20, 425.000. Ini masih jauh dari targetku, tapi nggak apa-apa. Nanti soalnya biasanya bakal aku kejar saat aku terima uang tahunan dan juga uang bonus. Lalu untuk THR ART ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang di amplop THR ART udah kekumpul 100, 200, 300, 330.000. Ya, jadi ini akan dikasih di saat lebaran. Jadi semoga bisa kekejar supaya aku nggak perlu ambil dari uang THR yang aku terima dari kantor. Oke, next yang mau aku isi ada di Family and Events Binder atau TAN Binder. Di sini aku mau isi untuk beberapa kategori. Yang pertama anniversary.
Saat ini udah ada 40.000 dan ini mau aku tambahin di 25.000. Jadi ini nanti sebetulnya walaupun namanya anniversary, tapi dia dipakai juga untuk date night antara aku dan Pasu. Dan saat ini baru kekumpul 20, 40, 60, 65.000. Pengennya sih nanti kalau udah kekumpul bisa pergi makan bareng berdua aja atau kita pergi nonton. So, iya, masih jauh karena saat ini juga kita kalau pergi jalan-jalan biasanya masih bareng sama anak-anak. Jadi aku nggak terlalu buru-buru sih. Oke, amplop berikutnya yang mau aku isi itu untuk B. Ini aku anggarin di 30.000. 30.000. Jadi sekarang di amplop B udah kekumpul 100, 250, 70, 280.000. Masih jauh tapi nggak apa-apa. Jadi aku lebih mending isi pelan-pelan gini daripada nanti sama sekali nggak keisi dan tahu-tahu aku udah harus beli barangnya. Jadi ya kita isi pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama nanti akan kekumpul banyak. Next untuk birthday, sini aku anggarin di 30.000 juga. Jadi sekarang di amplop birthday sudah kekumpul 50, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 170.000. Wait, kayaknya ini yang bagus-bagus aku tuker aja deh, nggak jadi. 1, 2, 3. Karena nanti ini bakal aku setorin lagi ke bank. Karena waktu beli kadonya untuk ponakan aku bakal beli online, jadi dia bakal aku setor lagi sih. 170.000. Oke, next is my in-law, satu mertua. Ini untuk keluarga mertua, aku baru punya 20.000 dan saat ini bakal aku tambahin di 25.000. Jadi sekarang udah kekumpul 20, 30, 40, 45.000 untuk amplop in-laws. Sebenarnya aku juga belum tahu sih ini fungsi in-laws mau aku beliin apa. Tapi aku pengen punya ada uang yang aku sisihin, entah nanti kalau kita pergi berkunjung bisa beliin makanan atau untuk ya beli hadiah-hadiah kecil ketika kita kunjungan ke rumah mertua. So ya, jadi ini kategori baru yang aku masih building up slowly. Yang terakhir di binder ini mau aku update itu untuk mom. Ya aku anggarin di 100.000. Tapi kenapa ini? Oke, I hope I did not make any mistakes. 10, 20, 30, 40, 50.000. Moga-moga aku nggak ada salah ya. 50, 60, 70, 80, 90, 100.000. Karena aku nganggarin dia itu 100.000 dan tapi ini kok kayak kurang ya. Oke. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850, 60, 70, 80, 90, 910.000 untuk amplop mom atau ibuku. Bentar lagi ulang tahun ibu, jadi aku emang targetin ini kalau bisa pengen diisi 1 juta buat ibu. Nanti dia bisa pilih kado dia sendiri dan ya walaupun nggak terlalu banyak tapi at least ada sesuatu yang bisa aku kasih untuk my mom. Oke, ini masih ada beberapa uang lagi yang bisa aku kategoriin, maksudnya bisa aku masukin dan udah aku anggarin. Yang pertama mungkin dari 100 envelope binder. Jadi ini kalau teman-teman bertanya-tanya ini bindernya aku beli dari mana, ini aku beli dari Yume Project. Kalian bisa coba cek di description box karena nanti bakal aku link produknya dan juga tokonya. Dan ini kemarin aku anggarin di 24.000. Oke, 24.000. Aku punya sisa 5.000 yang mau aku masukin, yang aku bisa masukin ke savings. Tapi I don't know, do I want to put it in my 100 envelope atau di challenge 5.000 ya. Oke.
kita taruh di challenge 5.000 aja. Jadi ini tetap aku isi dengan nominal 24.000. Nggak rapi. Ini ya, ini 24.000 ada di sini. Jadi ini tinggal aku slide in. Dan sekarang udah ada 2 di halaman ini yang aku isi. Untuk tracker sendiri nanti bakal aku isi belakangan karena mungkin aku mau bikin shorts terpisah. Oke, ini aku tulis, tadi aku isi 24.000. Done. Okay, now my savings binder and my holiday binder, which is this one. Ini juga dari Yume Project. Sebetulnya aku suka dompet ini tapi agak terlalu besar, jadi akhirnya dia aku alih fungsikan untuk savings and holiday binders. Oke, yang pertama yang mau aku isi untuk Happy Friday. Jadi Happy Friday ini aku buat challenge sendiri. Jadi setiap hari Jumatnya aku jadiin nominal yang harus aku masukin ke dalam amplop. Dan kemarin aku anggarin ini di 18.000. Oke. Kondisinya nggak ada yang bagus. Aku pakai yang ini deh. 10, 12, 14, 16, 18. Ya, oke. 10, 12, 14, 16, 18.000. Jadi sekarang ini total udah 10, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33.000 yang terkumpul sepanjang bulan Oktober. Oke, nanti untuk mini savings challenge ini biasanya di akhir bulan dia bakal aku cash on stuff dan aku akan alokasiin untuk sinking funds aku yang lainnya. Lalu untuk challenge Oktober, oke, yang ini aku nggak mau pakai warna pink. Aku kayaknya mau pakai Crayola marker aku yang warna pumpkin. Oke, aku bersemangat nih. Kemarin soalnya ini aku anggarin. Oh wait, tunggu. Ini aku harus tulis dulu. Aku tulis 18. Untuk challenge 5.000-nya ini dimasukin di 15.000. 1, 2, 3. Dan aku punya tambahan 5.000 dari sisa uang mingguan. Jadi sekarang ada 5, 10, 15, 20.000 yang bisa aku masukin ke challenge 5.000. So that means I get to color 4 of these. And this is the fun part karena aku suka ngelakuin ini soalnya aku suka warnain. Jadi let me enjoy the coloring process. Oke, jadi aku udah warnain 4 dari pumpkin yang aku buat di sini sebagai penanda bahwa aku udah masukin 4 lembar uang 5.000-an. Ini tadi aku tutup. Oke, jadi ini untuk 5,000 challenge Oktober dia aku masukin 20.000. Next yang mau aku masukin untuk challenge 2.000, tapi mungkin dia belakangan aja deh. Challenge 2.000 belakangan dan aku mau masuk ke sini karena kemarin ini udah dianggarin di 9.000. 5, 7, 9. Ini 9.000 rupiah dan aku bisa tandain ini udah dimasukin. Ini aku tambahin ke dalam amplop. Jadi sekarang total di amplop Help the Bunny Savings Challenge sudah kekumpul 50, maksud aku 5.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 rupiah. Oke. Jadi kalau teman-teman tertarik sama challenge yang ini, teman-teman bisa beli di Plan and Budgets. Jadi Plan and Budget dia bikin challenge ini dan sudah ketika kalau teman-teman beli ini udah dapat magnetiknya untuk penanda dan kita juga dapat dadu kecil. Tapi aku pakai dadu aku sendiri ya. Jadi dadunya akan sedikit beda dengan yang aku pakai ketika aku cash planning. Oke. Ini tadi Save the Bunny, ini udah aku masukin 9. Wait. Oke. Jadi untuk berikutnya di 2000 envelope challenge,
Untuk challenge 2.000 rupiahnya aku kemarin anggarin di 4.000. Ini ada 2 lembar 2.000-annya. Jadi sekarang aku nggak ngitung sih ini, tapi aku tinggal warnain aja. Di sini 2 lembar, agak warna-warni. Dan ya, nanti kalau misalnya ini berhasil aku penuhin semua, ini bakal kekumpul 360.000 dan ini bisa dipakai untuk either nambah-nambah di extra the payment atau nambah-nambah anggaran aku untuk liburan. So that's 4. Oke, jadi di binder savings and travel binder ini udah selesai. Yang terakhir aku mau isi untuk short term binders atau binder abu-abu. Di sini cuma ada 2 sih yang aku alokasiin. Yang pertama untuk fun and family. Jadi di amplop fun and family ini kemarin dianggarin di 25.000. Jadi sekarang untuk fun and family udah kekumpul 50, 60. Oh wait. Oke, kita ulang. Fun and family udah kekumpul 50, 60, 70, 85, 87, 89, 90.000. Dan ya, uangnya nggak mau dimasukin. Jadi udah kekumpul 90.000 di fun and family dan ini nanti bisa dipakai untuk kalau kita jalan-jalan sekeluarga. Next yang mau diisi di sini untuk planner karena aku masih ngejar target. Planner ini aku anggarin di 20.000. Jadi sekarang udah kekumpul 100, 200, 300, 20.000. Oke, aku tinggal butuh 180.000 lagi dan goal aku untuk planner ini udah tercapai. So ya, itu tadi my cash stocking for the week. Seperti biasa aku mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. And I guess I'll see you in my next video. Thank you for watching. Bye.